Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil laporan dari tugas besar pemodelan simulasi dan optimasi dengan judul analisis dan simulasi pergerakan harga saham di Indonesia tahun 2024 menggunakan metode random walk. Baik, untuk anggota kelompok kami yaitu ada Muhammad Fatir Alfarezi, lalu ada Ali Syadina Candi Nuri Pamutomo, lalu ada Guna Raditya Rizky Bidayat. Yang pertama, laporan ini menganalisis dan mensimulasikan pergerakan harga saham di Indonesia, khususnya pada sektor barang konsumen primer, kesehatan, keuangan, dan pertanian yang dipilih karena kontribusinya terhadap PDB, tingkat investor, dan ketersediaan data. Tujuannya adalah untuk memahami pola historis pergerakan harga saham, memodelkan pergerakan tersebut menggunakan metode random walk, dan menginterpretasikan hasil simulasi untuk pengambilan keputusan investasi seperti mengidentifikasi peluang dan mengelola risiko. Manfaatnya diharapkan dapat dirasakan oleh investor, akademisi, dan pengambilan kebijakan. Investor dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dinamika pasar saham. Akademisi mendapatkan referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengambil kebijakan memperoleh informasi untuk merumuskan regulasi dan menjaga stabilitas pasar modal. Bahan dasar teorinya yaitu adalah model random walk menganggap pergerakan harga saham acak dan tak terduga, sehingga analisis teknikal tidak efektif untuk diprediksi. Namun, model ini berguna untuk simulasi dan pemahaman pasar. Pemodelan dan simulasi membantu untuk mempresentasikan pasar saham dan menguji skenario untuk melihat dampak perubahan kondisi. Pasar saham dipengaruhi faktor internal dan eksternal, serta setiap sektor punya karakteristik yang unik dan analisis yang baik membutuhkan pemahaman tentang faktor-faktor. Dan metode penelitian yang kami pakai itu menggunakan data harga saham harian tahun 2024 dari Platform Finance untuk saham ICBP, BBCA, KLBF, dan AALI yang mewakili sektor barang konsumen primer, keuangan, kesehatan, dan pertanian. Metode simulasi yang digunakan adalah random walk yang memproyeksikan harga saham berdasarkan distribusi normal. Langkah-langkahnya meliputi pengambilan data, visualisasi, simulasi, dan interpretasi hasil. Penelitian ini memanfaatkan Python dengan library Finance, Camping, dan Matplotlib di platform Google Colabs. Selanjutnya ada bagian analisis data historis atau data aktualnya, di mana kami memilih 4 sektor saham. Yang pertama yaitu sektor barang barang konsumen primer, di mana kami memilih saham Indofood, di mana saham Indofood sendiri ini hasil analisis data historisnya menunjukkan fluktuasi yang signifikan dan cukup volatile dengan perubahan besar dalam waktu singkat. Selanjutnya ada di sektor kesehatan, kami memilih saham Kalbe Farma, di mana datanya menunjukkan volatilitas cukup tinggi sepanjang tahun dan dengan pergerakan naik turun tajam. Selanjutnya ada di sektor keuangan, kami memilih saham dari BBCA atau Bank Sentral Asia, di mana data menunjukkan volatilitas moderat dengan fluktuasi lebih besar pada pertengahan hingga akhir tahun. Dan yang terakhir yaitu ada di sektor pertanian, di mana pada sektor pertanian ini datanya menunjukkan volatilitas yang cukup tinggi di pertengahan tahun. Namun penurunan tajam lalu diikuti oleh kenaikan yang cukup signifikan. Selanjutnya yaitu simulasi hasil dari random walk-nya, di mana hasil simulasi random walk memperlihatkan kemungkinan pola pergerakan harga saham yang berbeda, mencerminkan ketidakpastian pasar. Masing-masing simulasi memberikan gambaran tentang potensi skenario yang bisa terjadi berdasarkan volatilitas historis. Hasil ini dapat membantu investor dalam memahami risiko dan peluang yang mungkin terjadi pada saham yang dimodelkan.
Nah, berikut merupakan grafik dari data aktual beserta hasil simulasinya. Nah, yang pertama yaitu grafik hasil analisis dan simulasi pergerakan saham di sektor barang konsumen primer tahun 2024. Di mana yang di sebelah kiri ini adalah data aktual harga saham dari Indofood, dan yang di sebelah kanannya yaitu hasil simulasi random walk yang kami lakukan, di mana di sini ada 3 simulasi yang berbeda. Selanjutnya ada grafik dari analisis dan simulasi pergerakan saham di sektor kesehatan, di mana saham yang kami pilih yaitu Kalbe Farma. Nah, sebelah kiri ini ada grafik data aktual pergerakan harga saham dari Kalbe Farma, dan di sebelah kanannya ada hasil simulasi random walk yang kami lakukan. Selanjutnya, sama seperti sebelum-sebelumnya, berikutnya ini ada grafik hasil analisis dan simulasi pergerakan saham di sektor keuangan. Selanjutnya, nah yang terakhir yaitu eh, hasil grafik dari analisis dan simulasi pergerakan saham di sektor pertanian. Oke, berikutnya kita masuk ke skenario simulasi, di mana kita memiliki 3 skenario simulasi. Yang pertama adalah skenario optimis, di mana skenario ini menggambarkan situasi harga saham mengalami kenaikan signifikan secara konsisten. Lalu ada skenario moderat, itu menggambarkan jalur simulasi di mana harga saham stabil atau naik dengan kecepatan moderat. Lalu yang terakhir adalah skenario pesimis, di mana dia menggambarkan jalur simulasi harga saham mengalami penurunan penurunan yang signifikan. Selanjutnya ada implikasi investasi. Yang pertama adalah barang konsumen primer. Eh, ini cocok untuk investor yang menginginkan stabilitas karena permintaan cenderung konstan. Waktu terbaik untuk investasi adalah sebelum pertengahan tahun saat tren kenaikan harga diprediksi terjadi. Lalu selanjutnya ada pada kesehatan, sektor kesehatan. Ini berpotensi menguntungkan dalam jangka panjang jika didukung dengan sentimen positif, seperti meningkatnya permintaan produk kesehatan. Namun, risiko volatilitas perlu diwaspadai terutama di akhir tahun. Lalu selanjutnya pada sektor keuangan, ini cocok untuk investasi jangka panjang karena stabil. Investasi di awal tahun direkomendasikan sebelum terjadi kenaikan harga signifikan. Lalu yang terakhir adalah yang pertanian, sektor pertanian. Sektor ini sangat dipengaruhi faktor musiman dan harga komoditas global, sehingga cocok untuk investor yang toleran terhadap risiko tinggi. Peluang terbaik ada di akhir tahun saat tren kenaikan harga diprediksi terjadi. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah model model random walk mengasumsikan pergerakan harga saham acak, menunjukkan hasil simulasi beragam untuk tahun 2024 pada 4 sektor di Indonesia. Barang konsumen primer eh, dengan saham ICBP menunjukkan fluktuasi moderat, cocok bagi investor yang mencari stabilitas, kesehatan. Lalu untuk kesehatan, itu KLBF lebih bervariasi, menawarkan potensi keuntungan tinggi, tapi juga risiko yang besar. Lalu keuangan, yaitu BBCA, cenderung stabil dengan tren kenaikan menarik. Ini menarik bagi investor jangka panjang. Lalu yang terakhir adalah pertanian, di mana sektor ini sangat fluktuatif, menawarkan peluang bagi investor spekulatif, namun perlu dikelola risikonya. Nah, cukup sekian presentasi dari eh, model dan simulasi yang kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.